Assalamualaikum. Hai anak-anak hebat kelas 2. Jumpa lagi bersama Ustazah Ul. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat, semangat, dan tetap solihah semuanya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang materi tematik tema 1, subtema 3, pembelajaran 3, 4, dan 5. Tapi untuk hari ini kita akan fokus untuk pembelajaran matematika, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama, penjumlahan susun panjang dan pendek tanpa menyimpan. Yang kedua, penjumlahan susun pendek dengan menyimpan. Yang ketiga, pengurangan susun pendek tanpa meminjam. Dan yang terakhir, pengurangan susun pendek dengan meminjam. Kok banyak banget? Nggak apa-apa, nanti kita akan bedah satu-satu. Oke, kita akan masuk ke materi pertama, yaitu penjumlahan. Penjumlahan susun panjang tanpa menyimpan. Berikut contohnya. Sofia membantu bundanya berbelanja. Bunda sudah membeli 125 kg tepung terigu. Karena kurang, Sofia diminta untuk membeli lagi sebanyak 243 kg tepung terigu. Berapa jumlah tepung terigu Bunda sekarang? Maka yang akan kita lakukan pertama kali adalah menentukan bentuk penjumlahannya. Bentuk penjumlahan yang ada di soal tadi adalah 125 ditambah 243. Untuk susun panjang, maka bilangan yang pertama itu akan kita jadikan bentuk panjang. Masih ingat dengan nilai tempat kan ya? Nah, ini caranya sama dengan nilai tempat, yaitu dibuat bentuk panjang. Selanjutnya, bilangan yang kedua juga kita jadikan bentuk panjang. 243 menjadi sama dengan 200 ditambah 40 ditambah 3. Lanjut, kita beri garis panjang dan tanda penjumlahan. Dan kita hitung. Ingat, menghitungnya harus dari satuan yang paling belakang. 5 ditambah 3 sama dengan 8. Ditulis di bawahnya sini. Lalu 20 ditambah 40 sama dengan 60. Kok banyak? Kalau kesulitan silakan dilihat angka depannya saja. 2 ditambah 4 hasilnya adalah 6. Dan yang terakhir, untuk bilangan ratusan, 100 ditambah 200 sama dengan 300. Jika kesulitan juga, silakan dilihat angka depannya saja. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Lalu yang terakhir adalah kita jadikan bentuk panjang dari bilangan tadi menjadi bentuk pendek. 300 ditambah 60 ditambah 8, hasilnya adalah 368. Jadi, jumlah tepung terigu Bunda sekarang adalah 368 kg. Lanjut, untuk sesi selanjutnya adalah penjumlahan susun pendek tanpa menyimpan. Ini adalah cara yang paling mudah ketika kita sudah mempelajari bentuk susun panjang. Sesungguhnya akan lebih mudah ketika kita mengerjakannya dengan susun pendek. Kita akan menggunakan soal yang tadi, yaitu tentang Sofia yang membeli tepung terigu. Bentuk penjumlahannya adalah sama, 125 ditambah 243. Maka, bentuk susun pendeknya adalah seperti ini. Silakan ditulis dulu bilangan pertama, 125. Lalu, tuliskan bilangan kedua. Lalu, beri garis bawah. Dan letakkan tanda penjumlahan di sebelah kanan. Dan selanjutnya kita akan menjumlah dari yang paling
kanan atau dari satuan. 5 ditambah 3 adalah 8. Lanjut. 2 ditambah 4 adalah 6. Dan yang terakhir, 1 ditambah 2 adalah 3. Jadi, tepung terigu bunda sekarang adalah 368 kg, sama dengan hasil yang susun panjang tadi. Untuk diingat, selalu dahulukan untuk menghitung yang satuan atau yang paling belakang atau yang paling kanan. Karena ketika nanti kita menghitung yang paling depan, takutnya kita bertemu dengan soal menyimpan. Jika soalnya menyimpan, maka akan terjadi kekeliruan saat perhitungan. Next, ini saya lampirkan tabel penjumlahan bilangan dari angka 0 sampai 9. Di sini Ustazah bedakan antara bilangan untuk yang penjumlahan tanpa menyimpan dan penjumlahan dengan menyimpan. Bagi yang kolom putih ini adalah penjumlahan tanpa menyimpan. Jadi ketika hasilnya itu hanya maksimal sampai angka 9, maka dia menggunakan cara tanpa menyimpan. Sedangkan jika bilangan yang dihitung itu mencapai puluhan atau mencapai belasan, maka dia masuk di kategori penjumlahan menyimpan. Di sini terletak di tabel warna hijau. Nah, di sini yaitu ada bilangan 10 sampai 18. Lanjut, sesi selanjutnya adalah penjumlahan susun panjang dengan menyimpan. Apa bedanya ya? Kita saksikan di sini. Contohnya yang pertama. Salman pergi bersepeda bersama keluarganya. Saat berangkat, mereka telah menempuh jarak 246 meter. Dan saat pulang, mereka telah menempuh jarak 128 meter. Berapa meter jarak yang telah ditempuh oleh keluarga Salman? Nah, kita hitung sekarang. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Kita buat dulu bentuk penjumlahannya sama seperti sebelumnya. Bentuk penjumlahan di sini adalah 246 ditambah 128. Nah, ini adalah bentuk susun pendeknya. Kita tulis dulu bilangan yang depan 246. Lalu kita lanjut bilangan yang belakang yaitu 128. Kita beri garis dan juga tanda penjumlahan. Nah, kita akan hitung 6 ditambah 8 hasilnya. Berapa ya? Ya, 14. Nah, di sini harap diingat. Selalu dahulukan untuk menghitung yang satuan atau yang paling belakang atau yang paling kanan. Karena ini penting, jadi harus dilakukan ya. Untuk penjumlahan menyimpan terjadi ketika hasil dari penjumlahan melebihi 9 atau menjadi bentuk belasan atau puluhan. Nah, di sini terlihat 6 ditambah 8 itu melebihi angka 9, maka dia akan menggunakan penjumlahan menyimpan. 6 ditambah 8 adalah 14, maka yang dituliskan adalah angka satuannya. Karena angka 1 dari 14 itu akan kita simpan di sini. Nah, di atas bilangan puluhan. Jadi, ketika kita menjumlah di sini, lalu menyimpan, kita taruh di atas sini. Lalu kita jumlahkan 1 ditambah 4, 5. 5 tambah 2. Ya, hasilnya adalah 7. Dan yang paling depan, 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi, jarak yang sudah ditempuh oleh keluarga Salman adalah 374 meter. Lanjut, ini adalah contoh yang kedua agar lebih paham lagi. Tigor memanen buah rambutan bersama kakeknya. Di kebun pertama, Tigor berhasil memetik 159 rambutan. Dan di kebun kedua, Tigor berhasil memetik 267 rambutan.
Berapa jumlah rambutan yang telah dipanen oleh Tiger? Kita akan jumlahkan di sini. Penjelasannya, pertama tetap kita buat adalah bentuk penjumlahannya. Di sana terlihat bentuk penjumlahannya adalah 159 ditambah 267. Lanjut kita buat susun pendeknya. Nah, 159 ditambah 267. Lanjut diberi garis dan tanda jumlah. Nah, 9 ditambah 7 adalah 16. Nah, di sini kita ingat lagi, angka simpanan selalu dituliskan di atas dari bilangan yang akan dijumlah selanjutnya. Jadi, ketika di sini 9 ditambah 7 adalah 16, maka simpanannya adalah diletakkan di atasnya angka 5. Kita jumlah 1 ditambah 5, 6. 6 ditambah 6, 12. Oh, ternyata menyimpan lagi. Karena menyimpan lagi, maka kita akan tuliskan di atasnya angka 1. Ya, benar. Di atasnya angka 1 kita tuliskan angka 1, yaitu simpanan dari 12. Lalu kita jumlah 1 tambah 1, 2. 2 tambah 2, ya benar. Jawabannya adalah 4. Jadi, jumlah rambutan yang telah dipanen oleh Tiger adalah 426 rambutan. Wow, banyak sekali ya rambutannya Tiger. Kalau kita makan bisa dimakan satu sekolahan kali ya. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu pengurangan. Di sini untuk yang pertama adalah pengurangan susun pendek tanpa meminjam. Contohnya, Jono anak yang suka berbagi. Di rumah dia memiliki 256 kg buah jeruk hasil panen di kebun kakek. Lalu dibagikan kepada panti asuhan sebanyak 120 kg buah jeruk. Nah, berapa jumlah buah jeruk Jono sekarang? Kita akan hitung di sini. Bentuk pengurangannya adalah 256 dikurangi 120. Lanjut, kita jadikan bentuk penjumlahannya yaitu 256 dikurangi 120. Nah, yang pertama adalah 6 dikurangi 0, yaitu 6. Hati-hati, di sini biasanya dulu kakak-kakak kelas kalian 6 dikurangi 0 itu hasilnya adalah 0. Padahal itu salah. 6 dikurangi 0 hasilnya adalah 6. 5 dikurangi 2 hasilnya adalah 3. Dan 2 dikurangi 1 hasilnya adalah 1. Jadi jumlah buah jeruk Jono sekarang adalah 136 buah jeruk. Ingat, selalu kurangkan bilangan yang paling belakang atau bilangan satuan. Pengurangan susun pendek dengan meminjam. Nah, ini yang harus diperhatikan karena ketika di sini kita tidak teliti, maka selanjutnya kita akan bingung. Tapi saat di sini kita sudah paham, insya Allah untuk selanjutnya kita juga akan bisa. Saya beri contoh, Ika senang sekali belajar berjualan. Dia selalu membantu bundanya berjualan di pasar. Di rumah, bunda memiliki stok 352 jilbab. Alhamdulillah hari ini Ika dan bunda berhasil menjual 138 jilbab. Berapa stok jilbab bunda sekarang? Nah, kita selesaikan di sini. Kembali, kita buat bentuk pengurangannya. Di situ terlihat bentuk pengurangannya adalah 352 dikurangi 138. Lanjut, kita jadikan bentuk susun pendeknya. Nah, disinilah kita akan bekerja. Saat 2 dikurangi 8, apakah bisa? Nah, karena 2 itu adalah lebih kecil dari 8, maka tidak bisa dikurangi. Karena itu kita akan meminjam di angka depannya.
angka 2 akan berubah menjadi angka 12 karena kita sudah meminjam angka 1 dari 5. Sebenarnya bukan angka 1 ya, tapi angka 10. Tapi untuk lebih mudah mengingatnya, cukup angka yang belakang ini depannya ditambahi angka 1. 12 kurangi 8 hasilnya 4. Oke. Nah, karena yang depan sudah dipinjam, maka angka 5 berubah menjadi 4. Ya, 5 harus dikurangi 1 karena sudah dipinjam oleh 2. 4 dikurangi 3, hasilnya adalah 1. Dan selanjutnya, 3 kurangi 1 adalah 2. Ya. Di sini untuk catatan yaitu pengurangan meminjam terjadi saat bilangan atas lebih kecil daripada bilangan bawah. Seperti tadi ya, 2 dikurangi 8 tidak bisa, maka akan terjadi pengurangan meminjam. Pinjam angka 1 dari bilangan di depannya. Maka yang meminjam akan berubah menjadi bilangan belasan, sedangkan yang dipinjam angkanya berubah menjadi berkurang 1. Yap, ini contohnya. Untuk yang meminjam 0 biasanya 0 akan berubah menjadi 10, 1 berubah menjadi 11, 2 menjadi 12 dan seterusnya hingga angka 8. 8 akan berubah menjadi 18. Dan ini adalah bilangan yang dipinjam. 1 akan berkurang menjadi 0, 2 akan menjadi 1, 3 akan menjadi 2 dan seterusnya hingga angka 9 akan menjadi angka 8. Jadi jumlah stok jilbab Bunda sekarang adalah 214 jilbab. Nah, penting ya diingat di sini, yang terpenting dari penjumlahan dan pengurangan adalah ketelitian. Jadi, yang teliti ya. Oke. Ya, cukup dari Ustazah untuk pertemuan kali ini. Terima kasih banyak. Dan see you next time. Insyaallah untuk pekan depan kita akan membahas tentang soal cerita dari penjumlahan dan pengurangan. Semoga senantiasa diingat. Untuk latihan kali ini mungkin agak lebih banyak karena harus kita ingat bahwa penjumlahan dan pengurangan itu membutuhkan latihan yang banyak agar kita jadi terbiasa. Jadi, nanti ketika lebih banyak mohon dimaklumi. Wassalamualaikum. Bye-bye.